istikhor ya, menabung kebutuhan masa depan tentu saja. Sementara kalau ihtikar itu artinya adalah menimbun ya. Definisinya bisa bermacam-macam. Kita bisa lihat jadi hadisnya lalu definisinya ya. Kebetulan definisinya memang ada variasi tapi maknanya sama ya. Jadi ihtikar itu didefinisikan baik oleh mazhab Syafi'i, mazhab Maliki ya. Jadi kita lihat dulu per definisi. Bentar saya lihat supaya akurat ya melihat definisinya. Jadi dalam kitab fikih itu satu bab tersendiri memang. Dari kata hakoro, hakoro itu artinya menganiaya ya. Nah, jadi kata ihtikar, ihtakoro, yahtakiru, ihtikar itu berarti penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga ya. Jadi ini ikhtiar yang sifatnya untuk merusak harga ya. Merusak harga atau merusak pasar. Nah, definisinya begini, kalau Imam As-Syaukani itu mendefinisikan ihtikar itu penimbunan barang dagangan dari peredaran. Nah, lebih tegas lagi di fikih Syafi'iyah itu misalnya Imam Al-Ghazali mendefinisikan ihtikar itu penyimpanan barang atau penimbunan barang dagangan oleh penjual untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualan ketika harga melonjak. Jadi ditunggu, setelah ditimbun, nanti jadi langka barangnya, lalu harganya naik. Nah, itu waktu harganya naik itu dijual, itu didefinisikan sebagai ihtikar oleh Imam Al-Ghazali dari mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki mendefinisikan penyimpanan barang oleh produsen, baik makanan, pakaian, segala barang yang akan merusak pasar ya. Jadi sebetulnya definisi dari mazhab Maliki, Syafi'i maupun Imam As-Syafi'i sama sebenarnya. Intinya adalah merusak pasar ya. Jadi merusak pasar dengan cara menimbun barang sehingga barang itu langka. Barang langka, hukum penawaran dan permintaan, maka permintaan tinggi, barangnya langka, dia naik, otomatis naik berlipat-lipat dan baru nanti dijual ya. Pada tingkat tertentu ini mirip seperti monopoli, begitu juga makelar ya. Tapi makelar tidak semuanya. Kalau jujur ya boleh. Makelar yang tidak jujur itu sebetulnya ihtikar sejenis dengan monopoli juga. Dalam arti kata merusak pasar supaya barangnya menjadi langka, lalu setelah langka dinaikkan. Dan karena hukum penawaran permintaan, yang minta, yang butuh itu otomatis terpaksa beli. Itu terjadi bisa di tiket apapun, bisa jadi tiket katakanlah kereta api, pesawat, bis, lalu barang-barang kebutuhan pokok, apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa ditimbun tadi. Ya otomatis ini menjadi dosa besar ya, dosa besar. Dan untuk itu memang cukup banyak hadis yang menyebutkan hal itu ya. Jadi misalnya kita bisa lihat ya, ada riwayat Muslim ya, man ihtakoro fahuwa hati ya. Jadi barang siapa menimbun maka ia telah berbuat dosa ya. Ya, man ihtakoro itu barang siapa menimbun, fahuwa hotiun itu berdosa ya. Barang siapa menimbun maka ia telah berbuat dosa, itu singkat di riwayat Muslim. Yang lebih detail lagi ada di riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, barang siapa menimbun satu timbunan agar dengan cara ini harga menjadi mahal atas umat, maka ia telah berdosa ya. Jadi lebih detail. Menimbun satu timbunan agar dengan cara menimbun ini harganya menjadi mahal, maka ia telah berdosa. Tapi kalau secara umum di paling sahih riwayat Muslim tadi,
Barang siapa menimbun, maka dia berdosa ya. Jadi atas hadis ini, atas hadis seperti itu, semua fuqaha sepakat menimbun itu haram. Makanya disebut kalau itu kebutuhan pokok itu haram mutlak. Artinya dosa besar maksudnya ya. Karena ya kebutuhan makanan pokok lah ya. Ditimbun, lalu konsumen yang membutuhkan itu bisa kelaparan, bisa terpaksa membeli, itu maka itu dosa besar ya. Jadi bukan sekedar dosa kecil. Jadi ini penting ya. Makanya lalu dalam kamus-kamus ekonomi maupun di kitab fikih itu kadang-kadang ihtikar tidak saja diterjemahkan atau diuraikan sebagai menimbun barang secara mikro ya, tapi secara makro itu disamakan dengan monopoli. Jadi monopoli, oligopoli, kartel itu bisa dikatakan ihtikar juga ya. Dalam arti kata merusak harga pasar ya. Kalau sekarang mungkin barangkali membakar uang ya. Demikian rupa sehingga nanti konsumen itu membutuhkan pada saat itu barang dibuat langka lalu otomatis bisa naik berlipat-lipat harganya. Jadi kegiatan untuk memonopoli dan merusak pasar ya. Nah, tentu saja ini bisa ditinjau dalam skala mikro maupun makro ya. Kalau makro itu selalu dikatakan menabung itu kaitannya dengan kelebihan atau selisih, selisih antara pendapatan nasional dengan konsumsi agregat. Jadi kalau dari sisi kebijakan fiskal kenegaraan ya, secara makro itu untuk membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja negara lah sebuah negara ya, secara fiskal itu selalu dihitung, pemasukannya dihitung dan sumbernya itu secara umum kan ada tiga ya. Jadi dari kegiatan produksi, produksi itu baik itu dari mengangkat barang tambang ya, atau mungkin memanfaatkan pengolahan hutan, kawasan pertanian, peternakan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua pajak, yang ketiga berhutang, baik hutang dalam negeri melalui obligasi maupun hutang luar negeri. Nah ini komposisinya mengkhawatirkan ini. Yang benar itu dalam Islam pajak itu sekecil mungkin. Kemudian hutang malah sebetulnya tidak boleh kecuali darurat ya. Jadi mestinya dalam bentuk produksi, produksi pendapatan nasional yang dominan ya. Kalau dalam ajaran Islam ya, dalam membuat fiskal kenegaraan ya. Nah, terbukti begini, selama 39 tahun pemerintahan Rasulullah disambung dengan 4 khulafaur rasyidin, itu hutang, maksudnya hutang negara ya, negara berhutang itu hanya satu tahun saja, maksudnya satu tahun. Dari 39 anggaran ya, 39 tahun anggaran. Itu tepatnya pada tahun 8 Hijriah. 8 Hijriah itu waktu pemerintahan Rasulullah justru. Karena waktu itu terjadi kelangkaan karena masa kemarau panjang ya. Kemudian Baitul Mal itu menyusut pemasukannya, padahal butuh dua hal. Pertama banyak uh, yang baru masuk Islam ya, jadi sehingga harus disantuni sesuai dengan 8 asnaf zakat. Tapi lebih penting lagi persiapan perang Hunain waktu itu. Jadi Rasulullah terpaksa atas nama negara ini berhutang tapi hutangnya dalam negeri. Kalau dalam sekarang mungkin itu namanya obligasi, ya. Tetapi tanpa bunga, tanpa riba. Jadi itu yang sekarang kita sebut sukuk ya, surat berharga syariah negara sukuk. Jadi bukan obligasi dalam artian surat utang negara ya, negara berhutang pada individu lalu ada bunga atau ribanya, bukan. Jadi mungkin disebutkan kalau sekarang obligasi syariah ya atau sukuk. Jadi Rasulullah berhutang tidak saja pada warga negara muslim, pada warga negara non muslim juga waktu itu ya. Jadi warga negara kafir zemi lah istilahnya, warga muslim baik berupa uang tunai ya, dinar, dirham maupun peralatan perang untuk persiapan perang Hunain tadi ya. Tapi hebatnya memang manajemennya tertib, tidak ada korupsi sama sekali,
dalam waktu 8 bulan itu setelah perang Hunain itu lunas. Lunas jadi hutang berupa peralatan perang maupun uang tunai baik dari warga muslim maupun warga negara kafir zimmi itu bisa dilunasi. Dan ingat tanpa bunga sama sekali. Jadi berarti itu semacam apa kalau sekarang mungkin sudah menyebutnya surat berharga syariah negara ya SBSN atau obligasi syariah, berarti itu dengan akad Qardul Hasan ya. Qardul Hasan itu kan qard pinjam meminjam atau utang piutang tanpa riba, tanpa bunga. Jadi berarti berdasarkan kebaikan Qardul Hasan. Jadi eh, membuat visa ke negara itu dapat dikatakan harusnya tanpa hutang kalau normal. Kalau darurat ya boleh seperti darurat seorang keluarga atau pribadi boleh berhutang dalam kondisi darurat ya. Sekalipun ada ayat panjang Al-Baqarah ayat 282 itu ayat paling panjang di dalam Al-Qur'an tentang bolehnya jual beli tidak tunai berarti dengan berhutang tapi harus ada dua orang saksi, harus ada penegasan itu tanpa riba sama sekali dan seterusnya. Nah, kalau dengan riba itu tentu saja dilarang. Jadi APBN negara itu mestinya sumber utamanya dari produksi, kegiatan produksi dan manufaktur lah katakanlah. Nanti pajak itu sekecil mungkin, hutang kalau bisa tidak ada. Nah tentu saja ini Indonesia selama Indonesia merdeka, Orde Lama, Orde Baru sampai reformasi sekarang hutang kita gila-gilaan gitu. Jadi hutang negara maksudnya ya. Terlepas dari itu banyak dikorupsi atau tidak, tapi tetap itu menyalahi syariat sebetulnya ya. Jadi harusnya tidak ada hutang. Dalam arti kata pendapatan negara itu berarti kalau bisa menabung, ada investasi menabung berarti pendapatan nasional jauh melebihi atau melebihi konsumsi agregat. Dengan begitu tidak perlu berhutang. Kemudian dari sisi pajak juga sekecil mungkin. Karena pajak ini ada hadis sahih, pajak atau upeti rutin itu diharamkan. Jadi pajak tetap itu tidak dikenal dalam Islam. Kalaupun yang mendekati istilah pajak, sehingga boleh disebut semacam pajak, itu adalah zakat mal dan untuk apa? Untuk yang non Muslim itu juga ada ya. Jadi kita tahu ya dalam pendapatan negara itu. Artinya eh, ada beban kalau untuk itu per orang, kalau untuk warga negara kafir zimmi, kalau untuk muslim itu tentu persatuan satuan kalau hewan satuan hewannya ya onta, sapi dan kambing hewan peliharaan. Kalau pertanian nanti ada ya, nisab yang sama dengan jual beli perdagangan yang kita sebut 20 dinar ya 85 gram emas ya sama 20. Tapi intinya maksud saya bahwa tidak ada pajak tetap. Kalaupun ada pajak itu dalam keadaan spesial ya, termasuk waktu waktu darurat tadi karena pendapatan negara kecil padahal dibutuhkan, maka itu waktu tanggal 8 Hijrah itu selain berhutang itu juga ada pajak insidental dikenakan pada warga muslim yang kaya dari atas kekayaan itu dan itu diizinkan ya. Jadi hanya berlaku 1 tahun saja, bukan pajak tetap bertahun-tahun begitu. Kalau pajak tetap bertahun-tahun pada dasarnya dilarang dalam Islam. Malah ada hadis yang para pemungut pajak itu dilaknat oleh Allah ya. Jadi maksudnya pajak tetap ya atau upeti itu dilarang ya. Kalau yang tetap dalam Islam sebetulnya. Nah ini jadi dalam individu juga gitu sebetulnya. Hutang itu kalau darurat saja diizinkannya. Jadi dalam kondisi normal kita menyusun anggaran belanja
keluarga atau pribadi itu mestinya kita hitung pemasukan, pengeluaran tidak boleh melebihi. Jadi berarti strateginya atau surplus atau seimbang. Seimbang itu berarti tidak ada tabungan, tidak ada kelebihan. Tapi kalau surplus kita bisa menabung ya, berapa persen pun dari penghasilannya. Kalau penghasilan kita lebih kecil dari pengeluaran, itu berarti kan kalau di bahasa itu lebih besar pasak daripada tiang. Nah, itu berarti dia akan berhutang. Nah, hutang ini kalau darurat boleh, bahkan memberikan hutang pada sesama muslim yang membutuhkan, itu derajatnya lebih utama ketimbang hibah atau pemberian atau infak. Tetapi harus ada penekanan. Pertama betul-betul yang berhutang, namanya debitur itu butuh beneran. Kalau kita mau jadi kreditur yang halal, debitur butuh beneran. Untuk kebutuhan pokok tentu saja ya. Makan, minum, sama papan itu berarti kontrak rumah atau kontrak kamar ya. Kemudian harus berbatas waktu, jadi ada kejelasan kapan akan mengembalikan. Kemudian satu lagi, tidak boleh ada riba, tidak boleh ada bunga. Nah, otomatis biasanya ya memberikan hutang seperti ini tidak akan besar. Ya karena untuk supaya tidak kelaparan, tidak kedinginan, tidak. Jadi nggak akan ratusan juta atau miliaran gitu. Kalau seperti itu pasti untuk investasi atau perdagangan ya. Jadi untuk bisnis, bukan untuk kebutuhan mendasar tadi. Jadi bisnis itu dalam Islam tidak boleh pakai hutang. Kalaupun kita sebut tiga cara besar dalam bisnis atau dalam investasi dalam Islam itu, yang pertama tentu jual beli dengan margin profit. Itu bisa salam, bisa murabahah ya. Atau yang kedua bagi hasil. Bagi hasil itu boleh untuk bisnis, tentu tinggal margin atau rasio bagi hasilnya diatur nanti nisbahnya berapa untuk investor, berapa untuk mudharib ya. Kemudian yang ketiga adalah sewa, ijarah. Sewa itu baik ijarah biasa maupun ijarah muntahiyah bitamlik. Jadi hanya ada tiga cara bisnis atau di perdagangan dalam Islam itu. Pertama adalah jual beli dengan bermargin profit ya. Jual beli yang dipastikan waktunya, angsurannya. Lalu jual beli dengan margin profit itu otomatis tidak ada riba ya. Tapi yang ada margin profit. Margin selisih sehingga dengan margin profit itu tidak berubah tetap ya. Uh, itu ya seringkali yang kita sebut itu murabahah, tapi secara umum bisa salam masuk. Kemudian yang kedua tentu margin mudharabah atau bagi hasil ya, musyarakah atau mudharabah. Yang ketiga sewa ya. Jadi berarti dengan itu maka dimungkinkan berbisnis. Jadi hutang untuk keperluan primer itu hanya untuk hal-hal tertentu saja. Misalnya untuk pengobatan, untuk mencegah kelaparan dan sebagainya. Otomatis jumlahnya tidak besar, hanya sekedar untuk filantropi ya. Jadi tidak ada untuk bisnis lalu meminjam katakanlah 10 miliar rupiah selama 5 tahun, lalu tanpa bunga atau tanpa riba, itu tidak ada. Pemilik uang manapun juga nggak akan mau. Kan enak di peminjam nanti 10 miliar 5 tahun, lalu meminjam tanpa bunga sama sekali. Ya kebaikan atau pahala dapat, tapi tetap rugi secara finansial. Nah, kalau pakai hasil banyak dilihat prospeknya, oh ini prospeknya bagus, investor atau kreditur mau membiayai dengan bagi hasil ya, bukan bunga, bukan riba. Jadi riba itu diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu maka tidak mungkin hubungan kreditur debitur berdasarkan suku bunga. Mutlak antara kreditur dan debitur itu kita sebut pembiayaan. Dan pembiayaan itu berarti dengan margin
jual beli dengan margin profit atau sewa atau bagi hasil. Tiga cara itu disebut pembiayaan, jadi bukan hutang. Mungkin kalau istilah sekarang financing ya, financing untuk bisnis itu financing, bukan bukan hutang, bukan court ya. Baik, jadi itu kaitannya dengan eh, kalau kita menabung, nah, menabung itu bisa untuk itu tadi baik untuk diri sendiri maupun untuk menolong pengusaha yang membutuhkan. Tidak kita tabung begitu saja, tapi digunakan untuk pembiayaan tadi. Kecuali tabungan kita kecil, ya udah kita tabung biasa, mungkin di bank syariah gitu kita membuka rekening tabungan karena bagi hasilnya atau ya bagi hasilnya pasti relatif kecil ya kalau di tabungan biasa. Lebih besar itu untuk pembiayaan bisnis ya, secara langsung gitu ya. Kemudian posisi yang lain menimbun itu juga sekarang banyak dilakukan ya. Banyak dilakukan dan itu bisa barang kebutuhan pokok, itu bisa makanan, bisa pakaian, bahkan bisa juga bahan bakar ya. Untuk energi itu menimbun bensin, berbagai jenis bensin, selalu banyak gitu mafia yang dengan cara menimbun itu maka barang menjadi harganya padahal itu kebutuhan pokok ya, makanan itu kebutuhan pokok, pakaian juga, lalu papan juga, lalu energi itu kebutuhan pokok untuk menjalankan kendaraan maupun untuk biaya ya atau transportasi maksudnya. Jadi ini tegas sekali Islam mengatur itu, itu diharamkan betul. Jadi, ya namanya ihtikar ya. Dalam pekerjaan ihtikar itu tidak saja menimbun biasa, tapi sampai monopoli. Jadi monopoli itu kan menguasai satu sektor dari hulu sampai ke hilir. Tentu dikerjasama penguasa dengan pengusaha ya. Penguasa biar membuat regulasi. Lalu dalam sektor tertentu yang terpenting hanya disebut satu grup saja, satu satu korporasi itu monopoli. Tapi bisa juga oligopoli atau kartel. Jadi kartel itu bisa ada 5 perusahaan menguasai, lalu mereka bisa kong kali kong mengatur harga semau-maunya karena itu menjadi kebutuhan para pebisnis atau kebutuhan warga. Jadi baik monopoli, oligopoli atau kartel itu akhirnya tergolong ihtikar juga. Yang dosanya besar di harga menimbun maka dia pasti telah berdosa ya. Oke, baik, saya rasa itu hal pokok ya. Jadi dua kegiatan ya yang dapat dikatakan berlawanan ya. Yang idhar itu menabung, yang dengan kelebihan menabung itu bisa digunakan untuk investasi, untuk menolong orang lain dalam arti kata pembiayaan dari financing. Sementara kalau ihtikar itu kegiatan bisnis atau perdagangan untuk merekayasa harga ya dengan menyebabkan kelangkaan barang lalu naik berlipat-lipat dan dengan itu terjadi distorsi harga. Harga tidak lagi wajar. Dulu ini kita selalu menyebut kegiatan makelar itu seperti itu karena memang faktanya makelar tiket pertunjukan misalnya, makelar tiket kereta api, pesawat dan sebagainya. Jadi dibeli lebih dahulu sehingga langka, yang butuh banyak. Kalau dulu angkutan lebaran begitu ya. Nah, pada saat orang butuh naik 2 kali lipat atau 3 kali terpaksa beli. Jadi kalau manajemen berhasil memberantas maklar seperti itu sehingga otomatis itu ide kreatif ya. Di kereta api misalnya itu kan baru mungkin 20 tahun terakhir ya eh, Pak Jonan itu dengan kewajiban menunjukkan KTP asli. Dulu nggak ada begitu, naik kereta api naik apapun itu menjelang lebaran tuh bisa naik berlipat sampai 2 kali lipat. Kita butuh sebagai konsumen, terpaksa beli karena ada maklar yang membeli lebih dahulu terus disimpan gitu. Pada saat orang butuh H-3, seminggu sebelum wah naik berlipat-lipat. Jadi ide kreatif gitu dengan menunjukkan KTP hampir mustahil ada 2 orang dengan nama yang sama, foto yang sama juga menunjukkan KTP asli, maka
pemaklaran samsaroh yang merugikan konsumen itu bisa diberantas ya. Baik, saya rasa itu ide dasarnya ya. Jadi eh, apa antara menabung dengan menimbun ya. Menabung itu tabungan itu idkhar, kalau menimbun atau monopoli itu uh, apa uh, 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 ihtikar ya. Jadi, dan ini dua kegiatan yang sebetulnya bukan soal penamaan ya, disebut apapun itu tetap menimbun, lalu monopoli, oligopoli, karena itu merugikan konsumen, kan dia merusak harga ya, mendistorsi harga, merusak pasar gitu ya. Sementara kalau menabung itu malah keniscayaan ya, karena kita ingin berjaga-jaga untuk masa depan. Nah, untuk bahwa rezeki itu diatur, dipastikan dan sudah diatur oleh iya, tetapi upaya manusiawinya dalam bentuk menabung. Nah, menabung itu tetap harus halal. Berarti tidak boleh pakai riba, tidak boleh pakai goror atau maisir ya. Jadi tidak ada maghrib ya, maisir, goror, dan riba. Berarti saya menyebut sekarang tabungan mudorobah misalnya, atau deposito mudorobah, atau mungkin surat berharga syariah negara, atau istilah lain mungkin obligasi syariah ya. Tapi kalau menabung secara bank konvensional atau juga apa deposito konvensional itu pakai riba. Begitu juga surat utang negara ya. Kalau negara menerbitkan obligasi atau surat utang itu pakai riba, pakai bunga ya. Pakai sudah ada pilihan kan, sekarang milih yang halal. Surat utang negara menjadi surat berharga syariah negara atau obligasi syariah atau sukuk. Yang tabungan dan deposito di bank syariah atau bank Islam kita menyebutnya lalu tabungan mudharabah atau deposito mudharabah ya. Jadi tidak lagi bunga tapi pakai bagi hasil ya. Baik, saya rasa itu ya ide dasarnya. Ya, kita harus cermat karena ini butuh ketaatan ya. Kita mau dosa besar atau mau halal gitu. Sama-sama menabung, tapi yang satunya dosa besar karena mengandung riba atau suku bunga. Kalau satunya lagi ya menabung biasa yang mudorobah, maksudnya begitu juga deposito mudorobah itu halal. Surat berharga syariah negara atau sukuk halal. Tapi kalau surat utang negara atau obligasi itu haram. Gitu. Nah, kalau kita memimpin daerah atau juga membuat APBD atau APBN, kalau bisa itu sekecil mungkin hutang itu pun harus yang halal, berarti kayak pembiayaan syariah tadi, berarti hutang yang sifatnya bagi hasil ya, pembiayaan bagi financing atau pajak sekecil mungkin. Jadi pajak itu nggak boleh tetap seperti sekarang ya, pajak itu diharamkan ya. Artinya teman-teman atau kita yang di Departemen Keuangan di Direktorat Pajak itu dalam pandangan Islam sebagian besar itu haram ya. Jadi gaji kita sebagai karyawan, sebagai dirjen pajak itu dalam pandangan syariat Islam itu haram sebetulnya. Pajak tetap, entah itu pajak penghasilan, pajak PBB, pajak apapun ya, yang tetap gitu. Baik, saya rasa itu ya mungkin ya, mudah-mudahan tentu ada jarak ya antara yang ideal dengan yang sesungguhnya realitas itu, sehingga masih banyak lah ya, bidang kegiatan yang sebetulnya diharamkan syariat tapi yang masih dilakukan gitu. Baik, saya rasa itu ya, ya ini bagian untuk apa ya, mencerahkan kita semuanya. Baik, jadi sudah masih tinggal 4 menit lagi, kalau ada belum ada di obrolan belum ada ya. Tapi intinya apa yang saya sampaikan ini kondisi ideal ya yang diajarkan oleh syariat Islam ya. Semuanya ada itu ya. Artinya yang diizinkan
rambu-rambu sebagai rambu-rambu ya dalam koridor syariah. Sementara kalau kita langgar baik secara individu maupun dari negara, ya itu tentu ada sanksinya di akhirat nanti ya. Jadi eh, kegiatan kenegaraan yang dalam hal APBN yang melanggar syariat Islam, begitu juga kegiatan individu kita ya, secara mikro di rumah tangga, kalau penghasilan kita sebagian melanggar syariat Islam, ya itu konsekuensi ditanggung masing-masing di akhirat nanti ya. Baik, saya rasa itu ya, ini masih 4 menit ya, injury time ya. Kalau ada yang mau nelpon atau obrolan di chat di ruang room chat ya, mangga sih. Tapi saya berharap ini uh, inspirasi ya. Jangan sampai kita berusaha sekecil mungkin larangan itu kita langgar. Ya. Artinya dosa sekecil mungkin baik untuk kita individual maupun negara ya. Yang bertanggung jawab di negara ya kepala negara dengan baik eksekutif maupun para pemimpin legislatif dan yudikatif itu bertanggung jawab lah. Artinya anggota DPR, anggota MPR keseluruhan, lalu kabinet, ya, masuk presidennya itu nanti bertanggung jawab di akhirat ya. Kalau melanggar syariat ya tanggung silahkan ditanggung. Kita mengingatkan saja ya. Kita nahi mungkar harus mengingatkan terus. Walaupun kalau kita nggak setuju dalam hati itu sekecil-kecil iman minimal melalui tulisan, melalui penyuluhan, gitu. Mengingatkan mereka semua ya. Baik, saya rasa itu saya Samsu Basran undur diri ya. Kalau ada salah-salah kata, saya slip of the tongue, saya minta maaf. Tentu tujuan kalau yang kebenaran itu ilham dari Allah. Kalau ada kesalahan itu dari kesalahan kata-kata dari saya. Baik, besok kalau Kamis itu Ustadz Ihyari biasa tentang tahsin dan tilawah Quran ya. Enggak, begitu juga hari-hari yang lainnya silakan ikuti salam fajar ya. Ini injury time, jadi sekali lagi saya mohon maaf kita baca surat wal asr ya. Wal asr innal insan lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store. Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik, asal lebih fokus, pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.